Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Wulandari, NIM 1923351, jurusan Manajemen Pajak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian auditing dan konsep dari pemeriksaan pajak itu sendiri. Auditing sendiri merupakan proses di mana untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kegiatan dan peristiwa ekonomi. Tujuannya agar menyesuaikan dengan kriteria sebelumnya dengan kriteria-kriteria yang ada atau yang terbaru. Kemudian pengertian auditing itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas pengumpulan dan juga pemeriksaan bukti secara objektif yang berhubungan dengan suatu informasi atau data untuk menentukan dan juga membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dengan standar atau kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian auditing itu sendiri merupakan kegiatan yang harus membutuhkan suatu perencanaan yang sangat baik, terstruktur dan terorganisir agar pihak-pihak yang membutuhkan hasil auditan tersebut bisa memahami isinya. Kemudian dalam melakukan audit, yang melakukan audit bisa juga disebut dengan auditor yang harusnya melakukan proses yang sistematis untuk mendapatkan berbagai bukti yang dijadikan sebagai landasan atau dasar pembuatan pernyataan yang disajikan oleh organisasi atau perusahaan dalam laporan keuangannya. Nah, selanjutnya audit itu sendiri terbagi ke beberapa jenis, yaitu ada audit operasional. Audit operasional itu adalah proses yang sistematis untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas kegiatan suatu organisasi dalam prosesnya untuk mencapai tujuan organisasi. Audit operasional ini sendiri bisa saja disebut sebagai penyelesaian atas masalah, efektivitas dan efisien dari pengendalian manajemen perusahaan. Kemudian hasil dari evaluasi tersebut akan diberikan atau akan dilaporkan kepada orang-orang yang berkepentingan atau yang orang-orang yang tepat. Seperti contoh, kepala operasional menyatakan kekhawatiran mengenai kesalahan informasi yang diberikan kepada pelanggan oleh tim penjual. Direktur keuangan mengajukan beberapa ketidaksesuaian antara faktur dan pengiriman pelanggan. Dari contoh ini bisa saja proses penjualan dan proses penerbitan faktur mungkin perlu ditinjau kembali. Dan juga dari auditor tersebut harusnya mengidentifikasi proses ataupun operasional yang akan diaudit dengan memahami gambaran dari perusahaan tersebut. Terus auditor juga harus mengidentifikasi proses utama dari bisnis yang ada. Dengan begitu, apabila telah diidentifikasi, auditor harusnya melakukan penilaian untuk mengidentifikasi risiko terkait dengan pengendalian dan proses audit itu sendiri. Kemudian ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan itu adalah program kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah melakukan prosedur sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang. Kemudian audit ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga yaitu proses audit keuangan. Yang ketiga yaitu audit keuangan. Audit keuangan tersebut adalah evaluasi laporan keuangan suatu organisasi, perusahaan atau lembaga yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku. Tujuan dari audit laporan keuangan adalah untuk mendapatkan jaminan yang masuk akal tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik karena penipuan atau kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk
mengekspresikan pendapat tentang apakah laporan keuangan disusun dalam sebuah hal yang material sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu konsep pemeriksaan pajak. Pengertian pemeriksaan pajak merupakan berdasarkan pada pasal 1 angka 25 pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, dijelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian konsep dari pemeriksaan pajak itu sendiri, yang pertama, pemeriksaan pajak merupakan karakteristik kunci dari mekanisme kepatuhan sukarela dalam sistem self-assessment. Dalam hal ini, pemeriksaan pajak merupakan karakter kunci dari mekanisme kepatuhan sukarela dan sistem self-assessment karena semakin tinggi dari tingkat pemeriksaan akan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan itu sendiri. Dalam sistem self-assessment atau melakukannya sendiri, otoritas perpajakan lebih mengandalkan kontrol setelah penyampaian pemeriksaan pajak. Yang kedua, kepatuhan yang diuji oleh DJP menyangkut kepatuhan formal dan material. Dalam hal ini, DJP memberikan konsekuensi self-assessment yang dianut merupakan faktor penyeimbang antara wajib pajak yang diberi kewenangan memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku, serta peraturan pelaksanaannya dengan pihak Fiskus. Kepatuhan yang diuji oleh DJP menyangkut kepatuhan formal maupun material, di mana proses auditnya tunduk pada undang-undang dan peraturan pelaksanaannya tentang pemeriksaan pajak. Yang ketiga yaitu tujuan utama pemeriksaan pajak adalah peningkatan penerimaan dan kepatuhan. Dalam hal ini menguji kepatuhan wajib pajak, perorangan maupun badan dalam rangka memberikan kepastian dan pelaksanaan mengenai perpajakan wajib pajak tersebut yang telah dilaporkan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal pemenuhan kriteria sebagai berikut. Pada pasal 4 PMK nomor 184 PMK.03/2015, di mana wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan perpajakan. Yang kedua, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang ketiga, wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat, wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.